Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita lanjutkan kembali sedikit lagi tentang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Jamil. Pada kesempatan yang lewat kita sudah pelajari bahwa antara lain ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Jamil adalah kalau Allah berikan kepada kita ujian, kita bersabar dengan sabar yang indah. Allah Subhanahu wa taala katakan fasabarun jamil. Berikutnya ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Jamil adalah memaafkan kesalahan orang lain dengan maaf yang indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman fasfahis safhal jamil. Beri maaf yang indah. Maaf yang indah kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita adalah pertama, jangan mengungkit-ungkit kesalahannya, jangan menyebut-nyebut kesalahannya, jangan memaki-maki dia karena kesalahannya, dan yang ketiga, kembali berbuat baik kepada dia walaupun dia telah melakukan kesalahan. Ini yang dinamakan dengan safhul jamil. Ada orang ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan pada dia bilang saya sudah maafin, tapi kesalahannya disebut-sebut terus. Kesalahannya diungkit-ungkit terus. Tidak boleh. Tidak dinamakan dengan maaf yang indah. Ada orang yang melakukan kesalahan kepada dia, lalu dia katakan, aku sudah maafkan kesalahanmu, tapi aku tidak lagi bisa berbuat baik kepadamu. Nah, itu juga tidak dinamakan dengan safhul jamil. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, dalam mukaddimah pembicaraan tentang maaf yang indah ini kemarin kita sudah pelajari bahwa intisari daripada kehidupan kita ini adalah semua manusia tujuan hidupnya adalah mendapatkan maaf. Hanya yang satu itu, maaf dari Allah, maaf dari orang lain. Kesalahan kita pada Allah sangat banyak, kesalahan kita pada orang lain juga sangat banyak. Faktor terbesar mendapatkan dua maaf ini adalah jadilah orang pemaaf. Kalau kita menjadi orang pemaaf, maka kita akan dimaafkan Allah, kita akan dimaafkan oleh orang lain, kita akan dimaafkan oleh orang lain. Maka dari itu, kalau Allah tidak memiliki sifat pemaaf, maka tidak ada orang yang selamat dari neraka. Kalau Allah tidak memiliki sifat pemaaf, tidak ada orang yang masuk ke dalam surga. Maka dikarenakan maaf ini adalah merupakan sifat Allah, antara lain buah daripada iman kepada asma wa sifat, bahwa salah satu nama dan sifat Allah adalah Maha Memaafkan. Kalau kita yakin tentang hal itu, maka kita pun memiliki sifat tersebut.
jadilah orang pemaaf. Maka dari itu antara lain sifat para nabi yang sangat indah. Sifat para nabi yang sangat indah adalah memaafkan. Dengan maaf yang indah, kita sudah ceritakan kemarin bagaimana Nabi Yusuf ketika bertemu kembali dengan seluruh keluarganya yang membuat dia menderita lebih dari 40 tahun, yang akhirnya Yusuf ada di puncak. Dia sebagai penguasa, dia sebagai orang yang sangat kaya raya. Keluarganya ini butuh kepada dia, tapi dia memaafkan mereka dengan maaf yang indah. Nabi Yusuf memaafkan mereka dengan maaf yang sangat indah. Nabi Yusuf tidak menyalahkan saudaranya, tapi Nabi Yusuf menyalahkan syaitan. Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahku, syaitan berhasil untuk memecah belah aku dengan saudaraku. Begitu ketemu dengan keluarganya, Yusuf tidak bercerita kepada ayahnya kalau saudara-saudaranya, abang-abangnya ini telah buang dia ke sumur tua. Dia tidak cerita kalau dia diupayakan mereka, abang-abangnya ini, untuk membunuhnya. Tapi begitu bertemu dia menyalahkan syaitan, bukan menyalahkan abang-abangnya. Dia tidak mengungkit kesalahan abangnya, karena kalau diungkit kesalahan abangnya itu tidak maaf yang indah, dan pertemuan itu tidak pertemuan yang indah. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah menaklukkan kota Mekah, bagaimana Rasulullah disakiti, dihina, sahabat-sahabatnya juga disakiti, diusir mereka sampai mereka harus keluar dari kota Mekah, sampai mereka harus pindah ke Madinah. Ketika Allah berikan kekuatan, kekuasaan, Rasul dan para sahabat menaklukkan kembali kota Mekah, orang-orang kafir sudah ditawan, dikumpulkan di samping Ka'bah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumut thulaqa, kalian semua bebas, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada cacian untuk kalian. Tidak dibongkar-bongkar Nabi kesalahan-kesalahan orang kafir itu. Nah, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara lain dalam Al-Qur'an kita lihat sahibu surah Yasin. Sahibu surah Yasin ada di dalam Al-Qur'an, cerita di dalam surah Yasin yang bernama Habib An-Najjari. Habib An-Najjar, dia adalah tukang kayu, orang miskin. Dia punya penyakit yang menular. Sebahagian ulama mengatakan dia punya penyakit kulit, sehingga orang kampung mengusir dia dari tempat masyarakat, sehingga dia harus ada di pinggir kota. Lalu ada 3 orang da'i, sebahagian ulama mengatakan rasul, 3 orang nabi datang ke negeri ini untuk berdakwah. Sebelum 3 da'i ini masuk ke dalam kota berdakwah, mereka mampir di pinggir kota dan bertemulah mereka dengan Habib An-Najjari. Habib An-Najjari didakwahi 3 orang pendakwah ini, lalu dia beriman kepada Allah. Lalu perjalanan dakwah diteruskan sampai ke kota. Lalu kesimpulannya orang-orang kota tidak mau menerima 3 pendakwah ini, bahkan mereka mau menghukumnya, mereka mau membunuhnya. Mendengar cerita ini, Habib datang membela 3 orang pendakwah ini. Dia datang dari pinggir kota. Dia mengatakan, wahai kaumku, penuhilah ajakan pendakwah-pendakwah ini. Mereka berdakwah di hadapan Allah, untuk Allah, tidak mengharapkan balasan dari kalian. Ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia mengatakan, wahai kaumku, ikutlah utusan ini, pendakwah-pendakwah ini. Ikutlah ajakan mereka.
Lalu akhirnya penduduk negeri ini pun mengambil kesimpulan ini Habib harus dibunuh juga. Ini harus dibunuh. Berat gak kira-kira itu? Berat. Tapi Habib An-Najjari memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan itu kepada dia. Nah, apa hasilnya? Sebahagian ulama mengatakan bahwa Habib An-Najjar ini sekarang adalah dia sudah masuk surga. Ada enggak orang yang sekarang sudah masuk surga? Ya, secara garis besarnya tidak bisa masuk surga sebelum terjadi proses-proses akhirat. Akan tetapi antara lain pengecualian kata sebahagian ulama adalah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini sekarang sudah ada di surga. Dia mengatakan ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai Tuhanku, seandainya kaumku itu tahu. Apa maksudnya? Seandainya kaum-kaumnya yang menghukum dia dengan hukuman mati tahu apa yang ia dapatkan setelah dia mati. Apa yang ia dapatkan setelah mati adalah bima ghafara li rabbi, karena dia diampuni Allah. Kenapa dia diampuni Allah? Dia memaafkan orang yang menghukumnya dengan hukuman mati. Wa ja'alani minal mukramin, dan seandainya mereka tahu bagaimana Allah sangat memuliakan aku, artinya dia adalah masuk ke dalam surga. Inilah mahalnya maaf. Kita sering mengatakan maaf itu berat, emang sangat berat. Maka balasannya pun tidak ada balasan maaf selain daripada surga. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika nanti hari kiamat terjadi, kata Nabi, nada munadi, ada suara yang memanggil. Apa panggilan itu? Man kana ajruhu 'ala Allah falyaqum. Siapa yang pahalanya ada di Allah, siapa yang pahalanya ada pada Allah, hendaklah berdiri. Siapa di antara kalian, wahai seluruh manusia, yang pahalanya ada pada Allah, berdirilah. Berdiri. Maksudnya ini menunjukkan keagungan. Begitu terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memanggil. Apa kata Allah? Siapa di antara kalian yang pahalanya ada padaku? Siapa yang pahalanya ada padaku? Berdiri. Maksudnya berdiri, dia akan masuk surga, dia tidak akan mengalami kesulitan proses akhirat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Orang yang pahalanya ada pada Allah. Lalu Nabi katakan, dan Abi membacakan ayat, faman ufiya wa aslaha fa ajruhu ila Allah. Yang dimaksud pahalanya ada pada Allah itu adalah siapapun yang memaafkan orang lain, pahalanya ada pada Allah. Pahalanya ada pada Allah. Ini menunjukkan bagaimana besarnya memaafkan dosa orang lain, menyampaikan kesalahan orang lain. Pada prinsipnya dalam agama kita, kalau ada orang yang salah sama kita tidak maafkan, boleh enggak? Boleh. Atau orang melakukan kesalahan kepada kita membalasnya dengan kesalahan yang seimbang, boleh? Boleh, agama membolehkan itu. Atau ada orang yang melakukan kesalahan pada kita, lalu kita doakan dia agar supaya Allah balas kesalahannya. Nabi katakan itu boleh. Bahkan kata Nabi itu doa yang orang dizalimi itu tidak ditolak Allah. Boleh enggak itu semua dilakukan? Dalam agama boleh. Kalau ada orang yang melakukan kezaliman sama kita doakan dia supaya Allah balas kezalimannya. Boleh. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan sama kita, lalu kita membalas kesalahan itu dengan balasan yang seimbang, itu boleh? Boleh. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita,
Ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita tidak memaafkannya. Boleh. Boleh. Itu adalah hak kita dan dibolehkan dalam agama. Akan tetapi memaafkannya jauh lebih mulia. Memaafkannya jauh lebih mulia. Karena mulianya, karena besarnya pahalanya, enggak ada disampaikan Allah pahalanya kecuali surga. Dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW bercerita akan ada nanti satu pemandangan yang sangat indah di akhirat, kata Nabi. Pemandangan yang sangat indah nanti di akhirat. Apa pemandangan yang sangat indah itu? Kata Nabi, akan datang nanti seseorang yang menzalimi saudaranya dan yang dizalimi. Ya, ada yang datang kepada Allah, satu yang menzalimi, satu yang dizalimi. Lalu yang dizalimi ini meminta qisas. Ya Allah, dulu dia melakukan begini kepada saya. Sekarang saya meminta qisas. Kalau qisas itu hanya ada dua kemungkinan, di akhirat hanya ada dua kemungkinan. Pahalanya diambil, kalau dia enggak punya pahala lagi, dosa kita dikasih kepada dia. Itu qisas. Nah, terus apa yang kau hendaki, apa yang kau inginkan, kata Allah. Kata dia, ya Allah, aku ingin pahalanya. Aku ingin ambil pahalanya. Ternyata pahala orang ini enggak ada lagi. Udah habis diambil oleh orang lain. Kalau begitu ya Allah, aku akan berikan kepada dia dosaku. Aku akan berikan kepada dia dosaku. Lalu Nabi SAW katakan, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada dua orang ini surga. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan pada dua orang ini surga yang sangat indah. Istana yang sangat luar biasa. Gak bisa dibayangin. Orang terakhir masuk surga, kata Nabi, begitu dia masuk surga, dia selamat dari neraka, keluar dari neraka, dia masuk ke surga. Dia berpikir, kata Nabi, tidak ada orang dari awal sampai akhir seberuntung dia. Itu karena nikmatnya surga. Padahal dia terakhir masuk surga. Tapi menurut dia nggak ada lagi orang yang paling beruntung dari dia. Nah, gimana kira-kira? Ini orang, Allah perlihatkan kepada mereka berdua surga. Lalu luar biasa surga yang mereka lihat ini. Lalu kata orang yang dizalimi itu kepada Allah, ya Allah, itu untuk Nabi siapa? Itu menunjukkan karena hebatnya enggak surga itu. Yang diperlihatkan itu karena hebatnya enggak? Sehingga dia mengatakan itu untuk Nabi siapa itu? Kata Allah, itu bukan untuk Nabi. Bukan untuk seseorang Nabi. Terus itu untuk Siddiqin yang mana? Peringkat tertinggi setelah Nabi adalah Siddiq. Peringkat tertinggi setelah Nabi adalah Siddiq. Kalau begitu itu untuk Siddiq yang mana ya Allah? Itu bukan untuk Siddiq. Kalau gitu itu untuk syuhada yang mana? Syuhada siapa yang akan punya, akan memiliki, yang akan memasuki istana yang itu ya Allah? Itu bukan untuk syuhada, itu bukan untuk syuhada, kata Allah. Terus untuk siapa? Itu adalah untuk orang yang punya bayar, yang bisa membayarnya. Itu adalah untuk orang yang memiliki bayar untuk surga itu. Kau pun boleh kalau kau punya bayarannya. Kata dia, ya aku gak bisa lah. Kata Allah, kau punya bayarannya. Kau punya bayarannya. Apa bayarannya ya Allah? Kalau kau maafkan saudaramu ini, maka kau akan memiliki itu. Gimana kira-kira? Mudah gak bagi Allah? Ini kira-kira
kenapa Allah bikin seperti ini kepada orang yang dizalimi ini? Kepada orang yang dizalimi ini, kenapa Allah bikin seperti itu? Karena dia tadinya meminta qisas. Lalu kenapa Allah bikin seperti itu? Allah selamatkan ini orang yang menzalimi karena dia memaafkan orang yang menzalimi dia. Nah, maka dari itu Allah katakan, kau akan masuk ke dalam surga itu, tapi kalau kau punya sesuatu untuk membelinya. Ya, saya enggak punya. Ada, kau punya sesuatu untuk membayar itu, kata Allah. Apa itu ya Allah? Kalau kau maafkan dia, maka itu surga untukmu. Dia katakan, ya Allah, aku tidak jadi mengkisasnya. Ya Allah, aku tidak jadi mengkisasnya. Aku memaafkan dia, aku menginginkan surga itu, ya Allah. Nabi tertawa. Setelah dia ceritakan, Nabi SAW tertawa. Lalu kata Nabi, Allah katakan, kalian masuklah berdua ke dalam surga itu. Kalian mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Masuklah kalian berdua ke surga itu. Lalu kata Nabi, mereka masuk dengan bergandengan tangan. Mereka masuk dengan bergandengan tangan. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, maka tidak ada balasan terhadap orang yang memaafkan kesalahan orang lain selain daripada surga. Selain daripada surga. Anda boleh membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama, boleh. Anda boleh mendoakannya, tapi rahasia yang sangat luar biasa di balik memaafkan kesalahan orang lain, pahala yang sangat luar biasa. Pahala yang sangat luar biasa. Kita banyak kesalahan pada orang lain, maka dari itu maafkan orang lain. Ini adalah menjadi sebab orang lain pun akan memaafkan kita, sekalipun nanti dikisas di waktu terjadinya kisas. Itu sangat mudah bagi Allah. Yang jelas, rumus al-jaza'u min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan amal. Engkau maafkan orang 10 orang hari ini, maka 10 orang yang akan memaafkan engkau. Orangnya udah mati, Ustaz. Nanti mudah bagi Allah menjadikan ini seperti cerita dalam hadis tadi. Ya. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 2 orang ini masuk ke dalam surga bergandengan tangan. Lalu Nabi tertawa dalam menyampaikan hadis itu. Ini luar biasanya pahala memaafkan. Apalagi seperti yang tadi kita dengarkan hadis yang pertama tadi, bahwa nanti ketika hari kiamat terjadi, kata Nabi, luar biasa. Siapa yang akan celaka pada hari kiamat ini? Siapa yang akan mengalami kesulitan-kesulitan? Adalah orang yang gagal mendapatkan maaf, iya kan? Yang gagal mendapatkan maaf. Target kita hanya satu, maaf. Masuk kita ke akhirat yang kecil, artinya mati. Azab kubur akan terjadi kalau enggak dapat maaf. Ingat tuh. Azab kubur pasti terjadi kalau enggak dapat maaf. Maka tebusan dosa terakhir bagi orang yang hidup adalah sakitnya mati. Tebusan terakhir bagi orang yang masih hidup adalah terakhir sakitnya mati. Kalau sakitnya mati membuat dia tidak mendapatkan maaf, maka ini yang mengharuskan azab kubur itu terjadi. Jadi banyak orang tidak bisa memaafkan orang lain sampai mati. Hati-hati. Sulit memaafkan orang lain, pertanda orang ini akan sulit dapat maaf. Maka dari itu, ciri orang yang bertakwa itu, ciri orang penduduk surga itu, afina anin nas, banyak dan terus-menerus memaafkan orang lain. Hati-hati. Jadi bukan sesuatu banyak kesalahan orang berpikir kalau saya maafkan saya hina. Nabi ngomong, Nabi jamin bahwa tidak akan hina orang yang memaafkan orang lain.
tidak akan hina. Yang justru terjadi kata Nabi, kalau kita memaafkan orang lain adalah kita tambah mulia. Tapi lihat bagaimana sangat luar biasanya kadang-kadang orang tidak bisa memaafkan orang lain sampai mati. Sampai dia mati dia nggak bisa maafin orang, sampai orang yang bersalah mati dia juga nggak bisa maafin. Ini orang seperti ini orang yang nggak ngerti bagaimana mahalnya surga. Orang yang seperti ini orang yang nggak ngerti bagaimana hinanya dunia. Dia mau kehilangan surga gara-gara dunia. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang memaafkan itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang mampu memaafkan itu orang yang akan masuk surga. Orang yang sulit memaafkan adalah pertanda akan sulit dapat maaf. Adalah pertanda akan sulit dapat maaf dari orang lain. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalau kita masuk ke kubur, kita tidak berhasil dapat maaf, apa yang terjadi di kubur? Ngeri kubur itu. Tapi kalau kita dapat maaf, mati itu indah. Ulama-ulama kita katakan bahwa antara lain kata Nabi, ciri orang yang husnul khatimah itu kalau dia wafat, di keningnya ada keringat. Kenapa ada keringat di keningnya? Dia dapat maaf di saat dia mengalami kematian. Ini antara lain tanda-tandanya. Dia dapat maaf di saat kematian itu tiba, dia dapat maaf. Kalau sudah dapat maaf di saat kematian tiba, maka ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Kematian itu justru adalah pintu surga. Kematian itu justru adalah pintu nikmat yang sesungguhnya. Dengan syarat ketika kematian tiba kita dapat maaf. Maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kepada tadi bahwa faktor terbesarnya adalah memaafkan orang lain. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Kenapa sih Allah senang kalau kita memaafkan orang lain? Karena Allah sangat sayang sama makhluk yang bernama manusia. Allah sangat sayang kepada makhluk yang bernama manusia. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan semua apa yang ada ini untuk kalian. Jadi semua apa yang ada siapa yang ciptakan? Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Maka lihat semua apa yang Allah ciptakan indah. Allah ciptakan laut, indah enggak? Indah. Ya kalau enggak indah, lihat. Allah bikin air laut itu air tawar aja. Kalau Allah bikin air tawar, repot enggak kita? Banyak enggak binatang di laut? Kalau binatang laut itu busuk, bisa enggak kita hidup di bumi ini? Enggak bisa. Mana luasan laut daripada bumi? Nah Allah bikin laut itu indah, Allah bikin matahari itu indah, Allah bikin langit itu indah, kalau Allah bikin langit itu punya tiang, repot enggak? Repot enggak nyetir mobil? Repot enggak naik pesawat terbang? Lihat semua apa yang Allah ciptakan indah. Lihat Allah bikin langit indah, matahari indah, bulan indah, kehidupan kita indah. Dia ciptakan kita indah. Allah berikan semua kebutuhan kita. Dia bikin gunung-gunung itu indah. Kita kalau libur ke puncak indah. Kenapa semua ciptaan Allah indah? Karena Allah ciptakan semua itu untuk manusia yang sangat Dia sayangi. Dia ciptakan itu semua adalah untuk manusia yang sangat Ia sayangi. Maka karena sayangnya Allah kepada manusia, kalau manusia itu melakukan dosa, mereka kalau melakukan dosa kira-kira, kalau dosa konsekuensinya apa?
hukuman. Kalau dosa konsekuensinya adalah hukuman. Tapi lihat, terkadang kita melakukan dosa langsung Allah gebukin enggak? Enggak ya? Kalau Allah gebukin repot enggak? Cuman kadang-kadang bentuk hukuman yang Allah berikan pada seseorang, Allah enggak hukum dia, Allah enggak bikin dia sakit, Allah enggak bikin dia miskin, tapi Allah bikin dia enggak mampu beribadah. Ya enggak? Maka ulama kita mengatakan, ada orang yang berkata kepada Ibnu Taimiyah, saya merasa bahwa saya tidak pernah dihukum Allah. Ibnu Taimiyah katakan, kau mampu enggak sholat malam? Ya enggak. Ya itu hukuman. Dengan tidak mampunya engkau melakukan sholat malam, itu adalah hukuman. Itu adalah hukuman. Nah, jadi jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, dengan tidak mampunya, ada orang kita lihat baik-baik saja hidupnya padahal dia pendosa, tapi lihat nggak bisa dia sholat, nggak mau dia sholat, nggak mau dia ke masjid, nggak mau baca Quran dan lain-lain. Jadi Allah halangi dia dari kebaikan-kebaikan. Nah jemaah sekalian, tapi itu semua apa tujuannya? Adalah untuk menunggu taubat. Kalau seseorang hamba melakukan taubat, Allah senang atau tidak? Allah senang. Seperti apa senangnya Allah kalau kita bertaubat? Kata Nabi, seperti orang yang melakukan perjalanan jauh, lalu di tengah jalan dia capek, melewati padang pasir yang sangat luas, lalu dia turun istirahat. Ketika dia turun dia baringan, di atas ontanya ini ada makanan, ada minuman, ada uang, lalu ontanya kabur. Gak ada lagi harapan hidup. Orang lewat gak ada, makanan udah gak ada, minuman gak ada, uang udah gak ada. Dia ada di padang pasir. Kata Nabi, dia benar-benar yakin sudah kalau dia mau mati. Dia yakin sudah kalau dia mau mati. Nah, tiba-tiba dalam keadaan putus asa sedang menunggu kematian, ini kendaraannya datang kembali. Semua masih lengkap. Semua masih lengkap. Kira-kira gembira enggak ini orang ini? Kalau bapak kehilangan motor, tiba-tiba ketemu lagi, senang enggak? Padahal masih banyak yang lain, ya enggak? Saya pernah lihat ada orang Ambon. Badannya gede, tatonya luar biasa, reman. Waktu itu saya tinggal di komplek Ambon, di Cawang. Dia ngojek, motornya hilang. Satu saat datang hujan gede, motor pada minggir. Ketemu di situ motornya. Nangis nih Ambon nih. Badan gede tatoan, karena terlalu gembira. Ini analoginya. Kata Nabi, Allah jauh lebih gembira dari orang yang seperti ini kalau ada seorang hamba yang bertaubat kepadanya. Itu karena Allah benci sama Anda atau karena Allah sangat sayang? Karena Allah sangat sayang sama kita. Karena Allah sangat sayang kepada seorang hamba yang bernama manusia. Kalau mereka bertaubat, karena Allah tidak mau menghukum mereka sebenarnya. Tidak mau. Allah tidak mau menghukum kita, tidak mau. Karena Allah sangat sayang sama kita, jauh lebih sayang dari ibu kita kepada kita. Jemaah sekalian, maka dari itu kalau ada seorang hamba yang berdosa, lalu dia bertaubat kepada Allah, Allah bukan sekedar menerima taubatnya saja, tapi Allah sangat gembira menerima taubat orang ini dari seperti orang yang kehilangan kendaraan tadi. Dalil bagaimana Allah sangat sayang kepada makhluk yang bernama manusia. Kalaupun dia melakukan dosa sebanyak apapun, kalau dia kembali kepada Allah dengan taubat, itu Allah sangat sayang. Lalu bagaimana kita tidak bisa menerima permintaan maafan orang lain? Kenapa kita tidak bisa menerima permintaan maafan orang lain? Tidak bisa memaafkan orang lain. Kita siapa? Allah siapa? Kita siapa? Allah siapa? Begitu senangnya Allah menerima permintaan maafan hamba-hambanya yang melakukan dosa. Bahkan
Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika alladziina yubaddiluna sayyi'atihim hasanat. Bahkan kata Allah, kalau orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, dosanya diganti dengan pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ini yang sangat luar biasa dalam ayat ini. Dosa-dosa yang tadi dia sudah lakukan, lalu ia taubati, karena gembiranya Allah, senangnya Allah, adalah Allah ganti dosa ini dengan pahala. Karena Allah maunya dia masuk surga, bukan masuk neraka. Nah, jadi kalau begitu saja Allah sangat sayang sama kita. Kalau Allah sangat sayang sama kita, bagaimana kita sulit memberikan maaf pada orang lain? Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu hati-hati. Kehidupan ini singkat. Kalau kita masuk ke kubur, tidak dapat maaf, ya udah selesai. Kubur adalah lubang dari neraka. Tapi kalau kita dapat maaf, kubur itu sangat indah. Kubur itu sangat indah. Kubur itu sangat indah. Kalau kita dapat maaf, kubur itu adalah taman sorga. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, satu ketika antara lain dalil bagaimana luar biasanya pahala memaafkan ini, seperti yang kita sudah ceritakan pada kesempatan yang lewat. Ketika Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberi makan, tidak lagi memberi bantuan kepada Mistah bin Utsatsah. Siapa kemarin Mistah? Mistah adalah keponakan Abu Bakar, anak bibinya Abu Bakar. Orang miskin, tinggal di rumah Abu Bakar, makannya sama dia, tidurnya sama dia, semua keperluannya Mistah ini adalah Abu Bakar yang memenuhi. Tapi ketika terjadi tuduhan dusta kepada Aisyah, bisa dibayangkan bagaimana tuduhan ini sangat berat bagi Rasul, sangat berat bagi Aisyah, sangat berat bagi Abu Bakar, sangat berat bagi istrinya Abu Bakar. Istri seorang Nabi dituduh melakukan zina, selingkuh. Musibah yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Begitu Abu Bakar tahu, yang antara lain ikut menuduh Aisyah adalah orang yang dia belanjai di rumahnya, adalah Mistah bin Utsatsah. Lalu akhirnya turun ayat, kita sudah ceritakan kemarin. Turun ayat membersihkan nama baik Aisyah. Allah turunkan ayat bahwa Aisyah tidak benar melakukan seperti itu. Lihat, sampai Allah menurunkan ayat untuk membersihkan nama Aisyah. Luar biasa. Begitu ayat itu turun, Nabi tertawa, wahai Aisyah, ayat sudah turun membersihkan namamu. Ayat sudah turun membersihkan namamu. Abu Bakar bilang, istrinya Abu Bakar bilang, Aisyah bangun minta maaf sama Nabi, berterima kasih sama Nabi. Aisyah katakan, aku enggak mau berterima kasih sama Nabi. Nabi bukan bela aku, bukan dia yang bela aku. Yang bela aku adalah Allah. Aku hanya berterima kasih pada Allah. Karena beratnya ini tuduhan. Nah, coba Anda bayangin gimana itu perasaan Abu Bakar begitu ayat turun membela putrinya ini. Pelong semua beban yang sangat berat hilang. Akhirnya karena kecewanya dengan Mistah, apa kata dia? Demi Allah, aku tidak lagi bantu Mistah. Demi Allah, aku tidak lagi membantu Mistah. Lalu begitu Abu Bakar bersumpah tidak lagi membantu Mistah, dia tidak memaafkannya, dia tidak lagi berikan bantuan, Allah turunkan ayat lagi menegur Abu Bakar. Apa kata Allah? Wala ya'tali ulul fadla minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
Kata Allah, begitu Abu Bakar bersumpah, apa kata Allah? Tidak pantas bagi orang yang Allah berikan kepada dia kelapangan hidup, lalu dia mengatakan, aku tidak lagi memberikan bantuan, aku tidak maafkan, aku tidak lagi maafkan si anu, aku tidak lagi memberikan bantuan sama dia. Tidak pantas hal itu dilakukan orang yang Allah berikan kepada dia kelapangan hidup. Banyak orang, bahkan kita sendiri sering menghukum orang lain dengan nikmat yang Allah berikan sama kita. Benar enggak? Kita punya saudara, punya adik, punya kakak yang selama ini kita bantu karena ekonominya susah, lalu dia punya kesalahan. Udah, kamu saya enggak kasih bantuan lagi. Bagaimana mungkin hal ini dilakukan? Allah berikan kepada Anda kelapangan hidup. Tidak seperti mereka yang miskin. Tidak seperti mereka yang miskin. Bagaimana kalau Allah bikin kita miskin? Bagaimana kalau Allah bikin kita makan gak makan? Kita punya saudara, punya adik, punya keponakan dan lain-lain. Makan tidak makan, kita punya uang. Lalu hanya karena kesalahan dia, kita hukum dia dengan uang yang Allah berikan. Aku tidak akan berikan kamu bantuan lagi. Hanya karena kesalahan. Kesalahan kita kepada Allah bagaimana? Nah jemaah sekalian, maka dari itu Allah katakan tidak pantas bagi seseorang untuk kepada seseorang yang Allah berikan kelapangan rizki untuk menghukum orang lain dengan rizki tersebut. Hati-hati, jangan pernah menghukum orang dengan rizki yang Allah berikan kepadamu. Rizki yang Allah berikan kepadamu adalah untuk supaya engkau lebih dari orang yang tidak sepertimu nanti di akhirat. Bukan supaya engkau menghukum orang dengan rizki itu. Nah jemaah sekalian, maka dari itu Allah katakan gak pantas bagi orang yang diberikan Allah kelapangan rizki untuk tidak lagi membantu orang lain. Siapa maksudnya itu? Yang ditegur siapa? Abu Bakar. Orang sekaliber Abu Bakar. Orang sekaliber Abu Bakar. Manusia terbaik setelah Rasul. Tidak pantas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas kau berikan, kau lakukan seperti itu kepada kerabat dekatmu. Tidak pantas kau lakukan seperti itu kepada orang miskin. Tidak pantas engkau lakukan seperti itu kepada orang muhajir, orang yang hijrah. Tidak pantas kata Allah. Fasfah, maka dari itu maafkanlah kata Allah. Maafkanlah. Apakah engkau tidak mau dimaafkan? Apakah engkau tidak mau dimaafkan? Ingat kata Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ghafurur Rahim akan didapatkan kalau Anda menjadi pemaaf. Anda tidak akan dapatkan ghafur, maafnya Allah Anda didapatkan, dan kasih sayangnya Allah akan didapatkan kalau kita memaafkan orang lain. Maka dari itu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, memaafkan ini adalah akhlak yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang. Sifat atau akhlak yang paling tinggi adalah memaafkan. Akhlak yang paling tinggi adalah memaafkan. Lebih tinggi dari salat malam. Satu ketika Nabi duduk bersama beberapa sahabat. Lalu Nabi katakan, sebentar lagi akan ada dari pintu itu orang yang akan masuk surga, datang lewat pintu itu. Para sahabat bingung, diam semua. Karena memang yang mereka cari adalah surga. Ini yang ngomong Nabi langsung. Bapak kalau Nabi masih hidup, dia ngomong Bapak masuk surga. Pak Hamdan masuk surga, enak gak Pak? Enak. Karena kalau udah Allah katakan, Nabi katakan masuk surga, pasti udah. Pasti udah. Nah maka dari itu Nabi katakan sebentar lagi ada orang yang lewat dari pintu itu, masuk dari pintu itu, dia penduduk surga. Lama kelamaan masuk seseorang. Ya udah semua yang ada di situ kagum, cuman dia nggak tahu kalau dia sedang diomongin Nabi. Semua diam. Besok Nabi ngomong lagi begitu. Akan datang dari pintu itu seseorang yang akan masuk surga.
Sahabat-sahabat nunggu. Lagi-lagi orang itu juga, orang yang kemarin. Sampai 3 hari berturut-turut. Yang datang itu orang yang sama. Lalu ada seseorang sahabat nih penasaran dia. Ini gua juga kayaknya nggak pernah alfa di majelis taklim Nabi. Nggak pernah juga alfa jamaah bersama Nabi. Jadi nggak pernah juga saya alfa kalau saya Nabi pergi berperang, saya ikut perang. Nah jadi dia ngaji, saya ngaji, gurunya sama-sama Nabi. Nabi pergi berperang, dia ikut, saya juga ikut. Nabi sholat berjamaah, saya juga sholat, dia juga sholat. Jadi imamnya juga Nabi. Jadi kenapa? Apa keistimewaan dia? Apa keistimewaan dia dari saya? Kok ini orang sampai 3 hari dijamin berturut-turut masuk surga? Ibadah-ibadah di siang hari semua dia lihat, apa yang dilakukan orang ini dia lakukan. Sahabat yang lain lakukan. Nah, tidak ada jalan lain kecuali cari info apa ibadah yang mahal yang dia lakukan di malam hari. Apa ibadah yang mahal di malam hari? Salat malam. Apalagi yang mahal di malam hari? Istighfar. Apalagi yang mahal? Doa. Apalagi? Qiraatul Quran. Ini ibadah yang mahal di malam hari. Dia bilang, paman boleh gak aku nginap di rumahmu? Aku pingin nginap. Ini orang katakan boleh. Akhirnya ini orang nginap di rumah orang itu, nginap. Dia nginap ingin cari tahu apa amal orang ini yang istimewa. Ternyata dia lihat tidak ada yang istimewa. Ini orang tidak sholat malam. Ini orang tidak baca Quran. Ini orang tidak istighfar, tidak berdoa. Waktu tidur tiba, dia tidur, ngorok, waktu subuh bangun dia. Wah ini masih hebatan gua dong, kan gitu dia. Dia masih sholat malam dan lain-lain.